Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refran Febriansyah dari kelas 11 TJKT 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari perencanaan, perangkat, dan spesifikasi dari yaitu konfigurasi jaringan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan perangkat keras yang digunakan dalam topologi ini. Pemilihan perangkat didasarkan pada performa dan fleksibilitas konfigurasi. Dari mulai ini barang-barangnya ya, dari mulai router, switch manageable, access point, kabel, konektor. Nah, yang seperti itu. Router mereknya tuh apa aja sih, kayak nih merek Mikrotik RB 450 GX4 bertindak sebagai otak jaringan mengenai routing, NAT, dan manajemen VLAN. Kalau switch manageable yang mereknya itu Cisco Catalyst YST 2960 series digunakan untuk mendistribusikan koneksi VLAN ke masing-masing port secara spesifikasi. Kalau access point Ubiquiti UniFi AC Flight menyediakan layanan WLAN atau Wi-Fi dengan stabilitas tinggi. Untuk kabel, catch-nya tuh pakai catch 6 UTP Belden, mendukung transmisi data hingga 1 Gbps untuk menimbulkan bottleneck. Konektor RJ45 ya, pass through, memastikan terminasi kabel yang sempurna. Nih untuk perencanaannya, perencanaan pengabelan cabling plan agar manajemen kabel rapi dan mudah di troubleshoot. Berikut adalah pemetaan port yang saya gunakan. Untuk pertama, perangkat internet, modem port 1, router ether 1, router 2 ke ether 2, switch, port rang, jalur rang VLAN ke 10 sama 20. Untuk switch port 2, PC client, LAN port, access port VLAN 10. Switch port 24, access point, port LAN, access port VLAN 20. Perencanaan IP, address, dan layanan. Jaringan ini menggunakan skema pengelamatan yang efisien untuk memisahkan trafik antar divisi seperti VLAN 10 atau siswa atau klien kabel. Dari IP-nya tuh ya 192.168.10/24. Untuk VLAN 20 guru nih. Untuk WLAN atau WLAN 192.168.20/24. Layanan jaringan yang berjalan, Internet Gateway menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar. Yang kedua tuh DHCP server memberikan IP otomatis ke klien sehingga tidak perlu setting manual. Routing status, jalur tetap untuk mengarahkan trafik keluar menuju gateway ISP. Untuk routing dynamic OSPF digunakan jika ada penambahan router lain agar tabel routing terupdate otomatis. Kalau VLAN memecah satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis agar trafik tidak bercampur. WLAN
memberikan akses tanpa kabel melalui access point. Oke, yang keempat nih, alur kerja akses internet. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah klien, baik via kabel maupun WiFi, biar mendapatkan akses internet. Prosesnya bukan sekedar colok lalu nyala, melainkan melalui urutan berikut. Oke, yang pertama, tahap identifikasi VLAN dan DHCP. Saat klien terhubung ke switch VLAN 10 atau akses point VLAN 20, switch akan menandai paket data tersebut dengan tag VLAN. Router kemudian mengenali tag tersebut dan DHCP server akan memberikan IP address yang sesuai dengan segmen VLAN-nya. Oke, yang tahap kedua, tahap permintaan request. Ketika kamu membuka Google, klien mengirimkan. Oke, yang tadi ya tahap permintaan request. Ketika kamu membuka Google, klien mengirimkan paket data menuju IP gateway, yaitu IP router. Tanpa gateway, paket data tidak tahu jalan keluar dari jaringan lokal. Yang ketiga, tahap pengarahan routing. Router memeriksa tabel routing karena Google berada di luar jaringan internet. Router menggunakan static router 0.0.0.0/0 untuk melempar paket tersebut ke arah modem ISP. Yang keempat nih, tahap NAT, Network Address Transmission. Ini bagian krusial. IP lokal kamu tidak dikenal di internet, maka router melakukan NAT masquerade, yaitu meminjam IP publik milik ISP ke paket data kamu agar bisa dikenali di dunia luar. Oke, yang kelima, tahap jawaban atau response. Server Google mengirim balik data, router menerima data tersebut, melihat catatan NAT-nya untuk tahu siapa yang tadi minta, lalu meneruskannya kembali ke klien melalui jalur trunking ke switch dan berakhir di perangkat kamu. Oke, kesimpulannya ya, jadi akses internet bisa terjadi karena adanya kombinasi antara VLAN untuk segmentasi, DHCP untuk identitas, routing untuk penunjuk jalan, dan NAT sebagai jembatan identitas ke internet publik. Oke, begitu teman-teman dari perencanaan konfigurasi jaringan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.